Pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia ada di mana? Pusat kekuatan strategik Amerika ada di mana? Pusat kekuatan strategik Singapura ada di mana? Ya saya juga heran ya. Kalau pemimpin-pemimpin kita ngomongnya coba merdeka, merdeka, merdeka. Emangnya kita belum merdeka apa? Aneh kan? Saya memang tampil beda apa? Bukan saya dari awal udah bilang, I am not to compete, but to complete. CNC, tapi saya bukan bersaing sama BPIP, tidak. Saya mau melengkapi apa? Yang tidak mereka bahas, karena mereka juga tidak tahu. Siapa yang pernah tahu? Ya, karena kini tidak diajarkan. Pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia ada di mana? Pusat kekuatan strategik Amerika ada di mana? Pusat kekuatan strategik Singapura ada di mana? Ya, pusat kekuatan pusat kekuatan strategik Cina ada di mana? Kita nggak bisa menyalahkan dia pakai ideologi komunis, memang cocok buat dia. Tapi buat Indonesia nggak cocok. Ideologi agamis, ideologi komunis, ideologi kapitalis nggak cocok. Ya saya juga heran ya. Kalau pemimpin-pemimpin kita ngomongnya coba merdeka, merdeka, merdeka. Emangnya kita belum merdeka apa? Artinya kita belum merdeka. Oh, udah merdeka kok masih ngomong merdeka. Tetapi nggak ada yang ngomong bersatu, berdaulat. Itu yang betul. Kita ini nggak bersatu kok. Ya, jadi mohon maaf ya. Ini yang pertama ini ya. Oke lah. Segala sesuatu yang ada diawali oleh suatu ideologi. Persoalannya ideologi siapa? Ideologi manusia, ideologi Tuhan. Karena itu tadi ada yang mengatakan, oh Pancasila itu togut. Nah muncul lagi kan. Waktu di eranya Bung Karno, Pancasila itu ciptaan manusia. Ya kan? Begitu masuk ke era reformasi, muncul togut. Yang benar adalah agama. Tadi ada ibu siapa saya lupa, Bu Linda, satu lagi ibu siapa yang bilang Tumbar. Sekarang kok agama yang menjadi persoalan. Jadi agama, nah ini makanya saya bilang agama bukan satu-satunya yang bisa mempersatukan Indonesia. Makanya tadi ada yang ngomong juga, wah ini bisa terjadi disintegrasi. Nah, saya baru tahu sekarang inilah ya, dengan adanya reformasi, dengan adanya muncul permasalahan ini, di sini kita ketahuan siapa sebenarnya sejatinya warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi adik saya junior itu mengatakan, dia bilang apa? Wah ngeri sekali ya. Oh betul, betul sekali. Setelah dia pensiun, dia lupa sama sumpahnya. Sebagian ya, tidak semua, sebagian besar. Ini persoalannya ada di mana? Karena mereka itu tadi ada juga ajaran lihat kemana arus mengalir, jangan menentang arus, lihat kemana angin berembus, pohon bergoyang. Nah, itu yang salah filosofinya. Lah dia lihat ini, oh nanti ini kira-kira negara khilafah, dari mana khilafah bisa berdiri di Indonesia? Karena mereka tidak mengkaji. Indonesia bukan negara Timur Tengah. Indonesia adalah Jamrud Khatulistiwa. Untayan nilai dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote, itulah yang membuat Pancasila. Makanya muncul pertanyaan sekarang. Saya sering ditanya, Bang, kira-kira gimana? Terjadi chaos nggak nanti ini? Apakah akan terjadi chaos 2024? Apakah chaos itu artinya apa? Krisis. Oh, bisa iya, bisa tidak. Karena pertanyaannya apakah? Bisa iya, bisa tidak. Kalau saya katakan iya, saya harus menjelaskan what is the reason behind. Kalau saya katakan tidak, apa alasannya? Nah, ini memang lagi kita telusuri. Dari mana? Dari kejadian-kejadian yang lalu, kejadian-kejadian saat ini, kemudian kita bisa memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Itu intelijen, itu doktrin intelijen, bukan undang-undang intelijen. Saya mengundang Pak Ponto kok nanti. Mudah-mudahan dia datang, sahabat saya ini. Saya udah bilang sama letung saya, tolong undang Ponto, biar dia jelas. Nah, saya undang juga senior saya.
Ya, senior saya yang saya undang Pak ini Letnan Jenderal Hotma Panjaitan. Tadi pagi udah saya kontak dia, Bang, abang hadir nggak? Ada junior abang, ada senior yang akan datang. Abang kalau bisa nanti saya sudah bilang saya belum apa sama beliau. Beliau saya akan konsepkan dulu intisari sambutan. Kalau beliau bisa menyampaikan sambutan besok, syukur sekali. Dan kita akan zoom juga sampai ke seluruh dunia kalau boleh. Ya, kira-kira ini komentar-komentar tokoh-tokoh negara ini seperti apa sih tentang Pancasila? Ya, saya coba di sini banyak banyak hal-hal yang tidak pernah diomongkan, saya omongkan. Salah satu itu tadi kan, apa negara ini bicara bahwa pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia ada di mana? Ada di Pancasila. Nah, kekuatan itu ada di mana? Semangat persatuan. Nah, saya mengupas di sini, saya tinjau dari segala perspektif, bukan hanya agama Kristen, dari Hindu, dari Buddha, ya, dari Konghucu, ya, dari Kristen, dari Islam, ya, bahwa apa? Bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu ada. Semua agama, aliran kepercayaan meyakini bahwa Tuhan itu ada. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan bukan manusia. Manusia bukan Tuhan. Manusia bukan Tuhan. Dan manusia tidak menciptakan Tuhan. Setelah kita dalami ya, buku Bhagavad Gita, ya Veda, bahwa orang Hindu juga mengakui Tuhannya satu. Buddha juga sama. Ya, bahkan tapi Tuhannya boleh masing-masing, konsep ketuhanannya yang beda. Antara Tuhan dan konsep ketuhanan beda. Itu akan saya jelaskan nanti di situ. Karena banyak menganggap Tuhan sama ketuhanan sama, ya beda. Konsep ketuhanan menurut Buddha beda. Konsep ketuhanan menurut Hindu beda. Konsep ketuhanan menurut Islam beda. Konsep ketuhanan menurut Kristen sama Katolik beda. Belum lagi Konghucu beda. Namanya pun beda. Contoh, nama Tuhannya orang Buddha apa? Memang dia nggak pernah menyebut nama Tuhan orang Buddha. Ternyata nama Tuhannya Buddha adalah Nirvana. Nah, cuman konsep ketuhanan Buddha itu beda dengan konsep kita. Kalau konsep kita, setelah kita mati, baru kita ketemu Tuhan kan? Dibangkitkan lagi. Ini salah satu contoh menurut mereka. Kalau konsep ketuhanan Buddha enggak. Pada saat dia masih hidup, dia sudah harus mencapai nirvana. Dia harus mencapai ke Tuhannya. Beda-beda. Hindu juga demikian. Tuhan kami cuma satu. Nah, terus bagaimana? Karena kita tidak saling paham, kita saling berantem jadinya. Nah, besok itu Pak Paul, peluncuran itu saya mengundang. Konghucu saya undang, Hindu saya undang, Buddha saya undang, Islam saya undang. Ini loh, jangan nanti karena saya mengambil dari ayat dari kitab Kejadian, kitab Musa, ya kitab Torah Musa, saya disalahkan. Oh tidak, saya disalahkan. Oh saya nggak mau. Jadi perspektif dari sudut pandang Islam bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu ada, Tuhan yang Maha Esa itu ada. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang itu ada. Tuhan yang Maha Kuasa itu ada. Tuhan yang Maha Bijaksana itu ada. Tuhan yang adil itu ada. Jadi sebenarnya nilai-nilai Pancasila ya ada dari statement kita manusia dan yang dibuktikan sudah sama Tuhan. Loh kapan Tuhan tidak adil? Sekarang kita tanya. Kapan Tuhan tidak bijaksana? Kapan Tuhan tidak menginginkan persatuan? Kapan Tuhan tidak punya rasa kemanusiaan dan adil dan beradab? Nah, yang begini-beginilah kita harus satu pendapat dulu. Kalau pemahaman ini nggak benar, bagaimana kita melogoskan? Tadi Bu Linda bilang, ya memang selama ini Pancasila itu hanya diteori-teorikan karena pengertian ideologi menurut manusia, ide yang dilogikakan, diteorikan. Tapi kalau menurut Tuhan tidak, ide yang dilogoskan, diwujud nyatakan. Lihat kamus KBBI itu. Ya, kamus KBBI itu bilang apa? Ideologi, ide, pemikiran,
terus loginya teori. Ya kalau teori terus ya nggak jadi-jadilah negara ini. Inilah kelemahan kita. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.